mereka tuh tetap eksis mensosialisasikan UKM-UKM yang mereka bina atau seperti apa. Tidak hanya Desperindak aja Mbak Hani, bahkan BI, Bank Indonesia juga mereka itu juga menggalakkan UMKM. Terbukti dengan apa? Dengan dari mereka sering mengadakan webinar. Radio Visit. Oke, oh ya satu lagi yang saya mau tanyain. Tadi begitu diceritain soal profilnya Suara Mahakam, ada satu bagian yang juga memberikan porsi untuk UMKM gitu ya. Ada dialog UMKM gitu. Yang saya pengen tanyain, UMKM di sana sudah sedemikian banyak, terus porsi kerjasama dengan Radio Suara Mahakamnya seperti apa? Oke, saya jawab ya Mbak Ani. Oke, jadi untuk UMKM ini sepertinya memang sedang digalakkan dengan pemerintah Kota Samarinda. Jadi Dinas Perindustrian Kota Samarinda itu ini juga apa sih caranya biar UMKM di Samarinda ini nggak gulung tikar gitu ya Mbak Ani ya, nggak gulung tikar dan lain sebagainya gitu bahasanya. Terus mereka itu akhirnya berinisiatif di masa pandemi itu yang kemarin itu, gimana sih caranya untuk mempromosikan kepada masyarakat tapi tidak outdoor gitu loh Mbak Ani, tidak outdoor tapi mereka tuh tetap eksis mensosialisasikan UKM-UKM yang mereka bina atau seperti apa, seperti itu. Jadi mereka menggandeng kami Radio Mahakam, gimana ya caranya biar bisa mempublikasikan pelayanan mereka untuk meningkatkan UMKM yang di masa pandemi ini. Yaitu salah satunya, yaitu jalan satu-satunya mereka kan waktu itu belum bisa pameran Mbak Hani, nggak bisa pameran nih ceritanya nih, nggak bisa pameran. Betul. Jadi mereka tuh berganti-ganti, makanya di situ kan yang kami itu kan yang tahun kemarin aja ya, itu kan ada sarung tenun, tenun Samarinda, macam-macam makanan lah Mbak Hani, dari yang ini sampai ini. Jadi setiap minggu tuh berbeda-beda, ya kan? Nah itu mereka minta posting sosmed seperti itu. Jadi kita setiap mereka talk show, kita sosmed, kita posting di sosmed kami. Sampai beberapa bulan, akhirnya mereka pameran Mbak Ani di situ, pameran, dan mulai kondisi Samarinda sudah mulai agak sedikit ini ya, untuk COVID itu sudah mulai ini, mereka pameran di salah satu hotel di Samarinda, hotel baru gitu ya. Di hotel situ mereka pameran dengan menggandeng UMKM yang mereka pastinya yang mereka sudah promosikan tadi seperti itu. Jadi dalam 5 bulan itu dari Februari sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni itu ada beberapa yang itu tidak kami sebutkan juga semuanya di PowerPoint tadi itu, karena kan nggak enak juga Mbak, ini kan terlalu banyak kan gambar-gambar seperti itu. Jadi itu nggak sebagian aja. Jadi UMKM itu memang sedang digalakkan di Samarinda, dan tidak hanya Desperindak aja Mbak Hani. Bahkan BI, Bank Indonesia juga mereka itu juga menggalakkan UMKM. Terbukti dengan apa? Dengan dari mereka sering mengadakan webinar, mengadakan ada Mbak Hani waktu itu saya juga lupa memposting, memasukkan ke ini tadi ya, ke file itu ada juga tentang BI itu membahas tentang UMKM. Ada eventnya kami mempromosikannya, itu ada di sosmed kami. Jadi BI yang aktif tuh BI sama Desperindak seperti itu. Oke. Jadi didukung juga oleh pemerintah ya, karena emang kalau dibilang kan semenjak COVID kelihatan pemerintah justru mendorong UMKM supaya bertumbuh ya. Betul banget. Ya Mbak Hani, mohon maaf ada satu pertanyaan Mbak Hani. Oh iya, masih nyambung lagi. Ya, silakan Pak Rizal. Mbak Lia. Iya, Pak Rizal. Boleh nggak kita diupdate perkembangan antara radio konvensional yang sekarang dengan fasilitas yang ada? Misalkan kan pastinya Mahakam sekarang menggunakan sosial media juga ya. Iya, dan betul. Banyak terjadi interaksi di sosial media juga ya, baik itu di Facebook, Instagram, atau di mana gitu. Boleh nggak di-update ke kita perkembangan sosial media di Radio Mahakam sekarang seperti apa? Kemudian perkembangan melalui interaksi di radio konvensional sekarang seperti apa? Oke Pak Rizal. Kalau Pak Ari mungkin udah tahu nih, kalau zaman dulu
Saya kalau ngomong zaman dulu kayaknya kita udah senior ya Pak Ari ya. Kalau zaman dulu tuh interaksinya ada yang dari kartu pos, ada yang salam-salaman, kemudian by phone gitu ya, SMS. Nah sekarang bagaimana terjadi interaksi antara pendengar dengan radio melalui media-media yang ada di Radio Mahakam? Ya, jadi ketika kita melakukan talk show, misalkan kayak dengan Dinas Perdagangan maksud saya, itu kita langsung live juga di Facebook. Jadi pendengar kita yang nonton bisa juga nonton lewat Facebook, bisa juga langsung dengar lewat radio. Namun dalam beberapa kali kita melakukan live tersebut, ini juga kadang-kadang penyiar kita itu tidak paham bahwasanya ketika break talk show berhenti sebentar ada lagu, lalu lagu kita itu di-banned di Facebook. Jadi itu si penyiar itu kurang mengerti tentang copyright-nya lagu itu. Saya juga berhati-hati juga kadang-kadang, wah kalau kita live lagi tiba-tiba di-banned lagi sama Facebook, itu kadang-kadang bisa bikin kita agak sedikit down dan live itu kadang-kadang bisa terputus juga Pak Rizal. Kita dalam melakukan live itu kadang-kadang hati-hati dengan menggunakan media sosial tersebut gitu loh. Begitu juga dengan kembali merepost berita. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini kalau kita repost kadang-kadang bisa mengambil hak cipta seseorang gitu loh. Jadi kita apa adanya aja di media sosial itu yang kita expose tentang kegiatan acara kita, tentang program-program kita, informasi-informasi ringan. Jadi semakin kesini kami untuk mengupdate berita itu kadang-kadang pikir-pikir dulu deh ini gimana nih kalau kita repost, apakah efek sampingnya nanti bagaimana. Jadi memang kita tidak begitu aktif dalam satu hari itu merepost kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial seperti itu. Begitu ya. Oke. Terkendali dengan hak cipta begitu Pak Rizal. Iya. Biasanya Pak Ari harus disiasati itu Pak Ari. Itu ada teknik. Gimana? Iya, jadi ketika break harusnya dialihkan ke yang Facebook itu dialihkan ke sesi yang lain. Radio tetap tayang gitu. Iya. Cover, kalau covering nggak apa-apa Pak Ari, covering bukan lagu si aslinya. Yang saya tahu begitu. Kalau di putar covering itu nggak apa-apa. Ini harus pensiasatan. Yang berikutnya kalau memungkinkan dicatat Pak Ari yang terjadi interaksi di Facebook, di Instagram maupun yang melalui by phone atau apa, karena itu menjadi barometer seberapa kuat pendengar radio Mahakam yang ikut berpartisipasi di acara itu gitu. Iya, betul. Nah, mungkin nanti timnya Radio Mahakam bisa juga membantu kita mengirimkan data-data loyalitas listenersnya maupun pendengar yang in out berapa banyak, sehingga itu menjadi landasan kita memberitahukan ke klien kenapa kita harus beriklan di Radio Mahakam. Iya, siap. Terima kasih Pak Rizal. Siap, terima kasih Pak Ari. Iya. Balik ke Mbak Hani. Oke, terima kasih Pak Rizal. Kayaknya tadi nyambung sama Pak Rizal berhubungan sama digital nih. Kalau tadi Pak Rizal tanya lebih ke interaksi pendengarnya Mahakam melalui apa saja dan berapa banyak gitu. Tadi tolong nanti Mbak Lia bantu susulin aja data-datanya dikirim ke saya. Yang saya mau tanya justru sekarang kan klien itu nggak cuma jalan melalui on air radio aja. Kadang-kadang juga sekarang mengarah ke bergeser ke entah sosial media atau ke digital. Sekarang kalau bisa dibilang banyak menggunakan endorse atau KOL untuk iklan-iklan tertentu gitu. Kalau di Mahakam sendiri sudah mulai seperti itu kah? Terus kalau misalnya ada selebgramnya siapa yang terkenal di sana? Silakan Bu Lia. Lia atau Mbak Hani? Oke. Jadi kalau di Samarinda ini sih memang ada beberapa selegram yang dikenal ya Mbak Hani ya. Dan itu juga kemarin itu saya sempat mendapatkan
endorse semacam seperti Mbak Ani bilang tadi itu dari satu produk yang membutuhkan selegram Samarinda, kota Samarinda itu, dan memang sempat sih akan terjadi kerjasama itu, tapi nggak jadi gara-gara intinya nggak jadi Mbak. Jadi memang kalau di Samarinda ini memang masih diminati hal-hal seperti itu sebenarnya, cuman karena kemarin itu tidak kurang cocok, jadi nggak jadi. Jadi mereka tuh mau mencari salah satu selegram yang yang sedang ya, tidak terlalu juga, biar cuman untuk menganukan produk mereka, produk kecantikan waktu itu hand body dari Natur itu ya, jadi ngomongin brand ya. Tapi karena waktu itu saya terkendala oleh maaf ya Mbak Ani, mohon maaf. Sistem pembayaran, karena kan tidak seperti kita ya Mbak Ani, kan iklannya mereka tuh kan harus, selegram itu mereka tuh mau langsung dibayar Mbak Ani, seperti itu langsung Mbak Ani, jadi dia nggak pakai yang gitu. Jadi saya udah nggak enak, jadi saya sampai nggak enak dengan selegram itu gitu kan. Saya nggak kenal sih, tapi tahu lah ya. Udah oke, sudah ACC, udah oke Mbak Ani, nggak apa-apa lah, saya harganya udah setengah segini-gini, sampai murah banget Mbak Ani, sampai murah banget dia mau gitu ya, harus posting ini dan itu dan lain. Dari akhirnya ujung-ujungnya si klien saya tadi kebetulan bukan agent Mbak Ani, langsung dari perusahaannya, dari Banjarmasin lah ya, bukan dari Samarinda yang langsung dari perusahaannya itu Mbak Lia nggak bisa kalau bayarnya gini-gini ya. Akhirnya saya bilang, aduh mohon maaf Mbak, saya nggak bisa kalau nalangi terlalu banyak, saya bilang gitu. Akhirnya nggak jadi. Jadi benar kata Mbak Ani, memang ada, dan ada juga yang lain juga, ada toko, ada juga produk lain tuh yang kadang-kadang memang membutuhkan kami untuk endorse-nya. Tapi bukan ini, tapi bisa kami mencari pihak lain ya, pihak kayak Telegram tadi kata Mbak, seperti itu. Kalau biasanya, boleh Mbak Ani. Mbak Ani. Memang di radio kita sendiri belum ada tuh yang jadi BA-nya sendiri untuk Suara Mahakam ya. Ya karena memang beberapa penyiar kita kalaupun dia menerima endorse biasanya untuk pribadi. Oh iya, benar mereka sendiri gitu, karena mereka followersnya udah banyak gitu ya. Seperti misalnya penyiar kita yang pagi ya, Bang Said itu, karena dia juga beliau ini penyiar juga di TVRI. Jadi followersnya sudah banyak. Jadi kalaupun mengendorse biasanya untuk media sosial pribadi begitu, tidak untuk Radio Suara Mahakam. Biasanya seperti itu. Jadi kalau BA-nya khusus dari Suara Mahakam kita belum punya yang itu. Mbak Isha itu. Iya, jadi beberapa memang masih yang pribadi gitu. Jadi kalau Mbak Ani sendiri followersnya udah banyak belum nih Mbak Ani? Aduh belum, baru mencapai ya berapa ratus lah. Kan biasanya suka ada tingkatan tuh, misalnya untuk yang jumlah followernya 10.000 sampai 50.000, nanti ininya berapa gitu, maksudnya ada kategorinya gitu kan biasanya. Jadi kalau misalnya cari yang kondisinya followernya cuma 50.000, kalau Mbak Hani masuk kan berarti bisa gitu ya. Iya, yang seperti kemarin tuh ya, maaf ya Mbak Ani. Yang kemarin itu yang sempat saya bilang tadi, yang produk makeup tadi itu saya sempat menawarkan ke salah satu penyiar kami, namanya Julie Marisha. Dia itu kan selain penyiar kan juga dia tuh MC terkenal di sini ya Mbak Ani ya, MC-nya lokal sini lah gitu. Jadi saya sempat menawari dia juga gitu loh. Makanya saya tadi sempat gak enak juga, sampai malu, tahu-tahu akhirnya nggak jadi. Saya kembalikan ke Mbak Ani. Sama saja lah. Mungkin nanti setelah ini kita mencari BA ya, brand ambassador khusus Suara Mahakam. Mbak Lia, boleh aku bertanya Mbak Lia? Oh silakan Pak Rita. Kan di beberapa stasiun radio yang aku tahu sekarang sudah memanfaatkan YouTube sebagai barang jualan radio. Jadi mereka membuat semacam podcast dengan mengundang beberapa narasumber. Kemudian itu dijadikan salah satu bahan jualan selain jualan konvensional radio, spot aktif dan segala macam. Nah, gimana nih dengan teman-teman di Radio Mahakam memanfaatkan sosial media selain jualan spot aktif dan yang lain?
Oke, nah kalau itu kayaknya mohon maaf, biasanya kalau yang per YouTuber ini kayaknya Pak Yoga deh. Jadi saya Pak Yoga tuh dia lebih untuk media sosialnya itu, dan apalagi itu karena kita memang benar kata Bapak, kita pernah YouTube itu. Jadi saya silakan Pak Yoga. Halo Mas Yoga. Ya, Pak Rizal. Apa kabar? Jadi begini Pak Rizal, sebenarnya sudah lama sih Radio Mahakam itu pengen membuat YouTube, segala kegiatan-kegiatan diupload ke YouTube apa segala macam. Cuman saya itu ada beban psikologis melihat teman-teman radio yang ada di Kota Samarinda, Kota Balikpapan. Ada rasa begini loh Pak Rizal, kalau yang nonton cuma 40 orang, 50 orang, saya nanti kalau dilihat klien begini, bagaimana radio saya, begitu loh Pak Rizal. Jadi saya selalu menunda-menunda. Saya harapannya begitu saya bikin YouTube, booming begitu Pak Rizal. Penonton saya sekali upload, ada yang sampai 500, 400 dia sekali nonton dalam satu hari. Nah kalau umpamanya saya bilang, saya melihat terus ini mereka pemain YouTube itu, kalau kita upload sekali upload itu penontonnya 100, sampai kita tunggu sampai 1 bulan cuman kenaikan penontonnya itu sekian aja, itu kayaknya saya ragu-ragu deh. Nanti kalau dilihat klien bagaimana nih YouTube Mahakam cuma nonton aja ada sedikit-sedikit begitu loh Pak Rizal. Jadi ada semacam beban psikologis. Kalau saya nanti bikin YouTube penontonnya sedikit, saya takut gitu loh dilihat klien begini, begitu keadaan Radio Suara Mahakam. Jujur aja seperti itu sih sebenarnya. Iya. Itu ada teknisnya lah Pak Yoga. Kayaknya itu perlu diskusi nanti Pak Yoga. Bisa saya tambahin sedikit ya Pak Riza? Iya, nanti ada jalur khusus kita ngobrol masalah itu kayak. Bisa saya tambahkan sedikit Pak Rizal. Jadi ketakutan Pak Yoga tuh seperti ini. Nah, jadi radio lain yang ada ya Pak Rizal, beberapa radio gitu tuh yang membuat YouTube itu tuh mereka tuh setiap hari tuh konten mereka tuh aktif gitu. Kadang-kadang mereka mendatangkan narasumber, kadang-kadang artis seperti itulah, bukan artis sih, saya bilang kayak selebgram gitu. Itu aja yang nonton nggak banyak gitu loh Pak Rizal. Padahal mereka tuh aktif gitu loh. Dan itu juga ada. Dan ada salah satu radio di, mohon maaf ya, agak jauh sih kotanya Pak, tapi dekat juga sih gitu ya. Itu radionya itu aktif. Hanya cuma 49 gitu loh Pak. Nah, itu yang ditakutkan oleh pihak kami. Jadi, sedangkan mereka aja yang mereka kan masih anak muda ya, rata-rata jadi masih aktif gitu ya. Itu tuh yang nonton sedikit. Apalagi kita yang mungkin kadang-kadang nggak bisa setiap hari bikin konten seperti itu. Wah, kita nggak mau nanti mereka ada YouTube, ada ini, ternyata yang nonton sedikit kan, lebih kita menutup ternyata Samarinda ini penduduknya belum terlalu banyak Pak Risa. Samarinda Kaltim ya, saya bilang Kaltim ya, Pak YouTube kan jadi Kaltim. Seperti itu. Jadi kita mengantisipasi hal-hal tersebut yang membuat kita nanti malah dilihat klien tuh seperti itu. Jadi kita lebih nggak usah deh, karena terkendala sedikitnya jumlah penduduk. Oke, segitu aja Pak Rizal. Ya, baik, terima kasih. Mbak Hani. Pak Rizal nggak ada yang tanya lagi Pak Rizal. Kayaknya banyak yang ada di kepala tapi lupa. Dilanjut nanti ini yang mau ditanyain. Ya, silakan Mbak Hani. Apalagi yang mau ditanyain ya? Catatan saya udah ditanyain semua soalnya. Pertanyaan terakhir gini kali, kapan Mbak Lia sama Mas Ari Yoga datang ke Jakarta mampir ke Bright? Aduh, insya Allah. Terima kasih Pak Riza. Nanti kalau sudah ini kita ada waktu, nanti kita main-main ke Bright. Ke kantor yang baru ya, Mbak Ani ya. Kelihatannya informasi yang disampaikan sudah semuanya ya. Nanti mungkin Pak Rizal beneran ini udah nggak ada lagi. Biasanya tiba-tiba nanti muncul. Cukup clear. Cukup clear ya. Nggak terasa soalnya udah 1 jam lebih nih kita ngobrol-ngobrolnya. Gitu. Sebelum ditutup, dari Pak Yoga atau Mbak Lia atau Mbak Hani mau ada closing statement? Monggo silakan. Pak Yoga kali. Silakan Pak Yoga. Ya, jadi memang mengingat dari perkembangan media ini ya, media sosial juga media elektronik ini, nantinya lah kami akan beranjak ke
lebih aktif ke media sosial. Apabila nantinya kebutuhan radio itu spesial seperti promosi apa segala macam, mungkin akan kami lakukan nanti di sana di media sosial. Tapi kami melihat dulu perkembangan radio sekitar kita dulu, bagaimana mereka bisa aktif, bisa memperoleh penonton yang banyak misalkan di YouTube. Nanti kita mencoba juga untuk supaya bisa berkreasi seperti apa sih membangun YouTube itu, YouTube-nya Radio Suara Mahakam, untuk bisa satu memperoleh subscriber, dua dengan menambah views yang terbanyak. Kita cari strateginya dulu lah Bu, seperti itu. Oke, ya terima kasih. Mudah-mudahan ke depan nanti kondisi lebih baik lagi, ekonomiannya sudah mulai berkembang lagi gitu ya Pak ya, iklan sudah mulai banyak. Jadi pilihan-pilihan tadi pertimbangan-pertimbangan untuk beralih ke YouTube pun juga bisa terrealisasi ya. Iya. Saya rasa pertemuan via Zoom kita hari ini dicukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat buat klien ataupun buat kita semua untuk menentukan beriklan di Radio Mahakam, di Suara Mahakam di Samarinda. Gitu. Terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat-sehat. Amin. Dan kalau nanti ke Jakarta jangan lupa main ke Bright ya Pak ya. Ya Mbak Lia. Siap. Insya Mbak Ani, terima kasih banyak undangannya. Terima kasih banyak Pak Riza. Iya, cukup sampai di sini untuk pertemuan mapping radio virtual Bright. Sampai ketemu di program berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.